Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam, Mas Iqbal. Ada apa ya? Eh, saya ada ganjalan nih Pak Hanif. Kayaknya mengganjal di pikiran dan hati saya. Jadi saya pengen curhat. Oke, baik Pak Iqbal, tapi nanti ya pas istirahat saja ya. Kita nanti ngobrol di ruang guru. Insya Allah di sana nanti kita bisa lebih enjoy dalam berbicara. Oke? Oke, iya. Oke. Siap, 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 siap. Halo Pak Hanif, apakah ini sudah ada waktu buat saya untuk bisa curhat? Oh iya, Pak Iqbal, kebetulan ini saya sedang istirahat. Namun kita cuma punya waktu 30 menit ya untuk berbicara. Apa sebenarnya yang ingin Pak Iqbal sampaikan kepada saya? Coba ceritakan, barangkali saya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini Pak Hanif, saya tadi dipanggil Kapsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas kita yang pernah datang ke sini melakukan supervisi. Kebetulan masuk ke kelas saya, melihat praktek mengajar saya. Terus pengawas bilang kepada kepala sekolah bahwa dia merasa keberatan karena melihat saya itu saat itu mengajar tanpa melihat buku teks itu. Artinya hanya lepas, akan-akan saya tidak melihat sama sekali kepada buku teks itu. Oh, memangnya jenengan itu memakai sumber belajar apa? Mengapa mengambil sumber belajar itu kok bukan buku teks, Pak Iqbal? Ya sebenarnya kalau antara materi yang saya sampaikan itu nggak terlalu jauh. Memang masih satu benang merah dengan buku teks. Cuman saya memang sudah terbiasa ketika mengajar itu mengambil dari berbagai macam sumber. Dalam pikiran saya dengan beragam macam sumber itu berarti siswa lebih kaya wawasan, kaya pengetahuan, dan update gitu. Maksud saya seperti itu. Oh iya, saya juga mendukung. Oh, bahkan mungkin saya juga sering seperti itu, Pak Iqbal. Terus apa yang terjadi setelah Pak Iqbal itu mengatakan hal tersebut kepada pengawas kita ini? Mungkin ada yang tidak pas dari perkataan saya sehingga beliau itu kayaknya tersinggung ya, dan dengan nada yang rada agak tinggi itu beliau mengatakan bahwa pokoknya bagaimanapun buku teks itu adalah sumber utama, seperti itu Pak Hanif. Ya. Ya memang apa yang dikatakan Bapak pengawas memang benar ya. Menurut Pak Iqbal, apakah waktu itu cara Pak Iqbal menyampaikan kepada pengawas itu tepat, benar, atau kata-katanya baguslah? Kenapa Pak Iqbal? Begini Pak Hanif, seingat saya kejadian itu kan beberapa hari yang lalu ya. Seingat saya tuh tidak berkata sesuatu yang bisa menyakiti hati beliau. Saya hanya bilang bahwa memang yang saya sampaikan itu sumbernya beragam untuk memperluas wawasan siswa. Namun saya tetap ada materi-materi yang memang saya ambil dari buku teks, seperti itu Pak Hanif. Ya. Tapi coba jenengan flashback lagi, coba di flashback ya, diingat-ingat lagi, barangkali pernyataan jenengan ada yang membuat pengawas tersinggung. Kalau menurut saya sih, memang buku teks itu penting Pak Iqbal digunakan, ya walaupun itu mungkin terkesan konvensional ya, tapi buku teks itu kan bahan ajar utama, dan mampu memberikan kontribusi dan juga peranan yang baik pada pembelajaran. Saya kira buku teks juga sangat penting. Apa yang Bapak pengawas sampaikan juga mungkin benar. Ya mungkin seperti itu. Oh iya Pak Hanif, saya ingat perkataan hari itu ketika saya ngobrol sama beliau. Mungkin ada kata-kata saya seperti ini Pak Hanif. Saya kebetulan bilangnya seperti ini. Bapak, mohon maaf karena ini zaman sudah berkembang, mungkin saya termasuk
guru yang update dan Bapak harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau Bapak memaksa saya memakai buku teks seperti ini, berarti Bapak menganggap menyuruh saya seperti guru zaman dahulu. Mungkin seperti itu. Beliau terus tersinggung ya. Ya, saya bisa pahami. Tapi mungkin juga Bapak pengawas tidak tidak keberatan lah dengan menggunakan sumber-sumber lain, tapi yang beliau inginkan hanya mungkin selain menggunakan sumber lain, tapi sumber buku utama juga harus tetap ada. Nah, kalau begitu, ya dari masalah yang Pak Iqbal hadapi, jenengan apa yang sekarang jenengan inginkan? Saya sebenarnya yang pertama saya kaget kok ternyata beliau tersinggung seperti itu. Padahal saya memang tidak ada tujuan sama sekali untuk menyinggung beliau, nggih. Dari itu saya ingin minta maaf. Barangkali memang ucapan saya waktu itu tidak pas dengan hati dan suasana pengawas saat itu, sehingga beliau merasa tersinggung. Maka saya ingin sekali minta maaf. Tapi saya juga ingin agar beliau memang menyadari bahwa kita ini guru zaman now yang kayaknya harus banyak berkembang, harus banyak sumber, khususnya update tentang dunia masa kini gitu ya. Ya, saya setuju dengan Pak Iqbal karena kita sama-sama masih muda ya. Bapak pengawas mungkin sudah agak sepuh, begitulah ya. Muda. Kalau begitu saya setuju nanti jenengan seyogianya meminta maaf kepada beliau. Kemudian kalau nanti mau minta maaf, itu Pak Iqbal, jenengan mau minta bantuan sama siapa untuk menyampaikan permohonan Pak Iqbal kepada pengawas. Terus mengapa memilih siapa itu? Ya, gitu. Halo Pak Iqbal. Oh ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya, agak lost bentar tadi. Bisa masuk ya? Ulangi Pak Hanif. Saya setuju dengan langkah yang Pak Iqbal lakukan ya. Memang Pak Iqbal seyogianya meminta maaf, apalagi unggah-ungguh kita kepada orang tua. Cuma mungkin barangkali Pak Iqbal agak ragu untuk menyampaikan maaf sendiri. Pak Iqbal ingin meminta bantuan siapa? Dan mengapa Pak Iqbal memilih orang ini nanti untuk membantu Pak Iqbal berbicara kepada Bapak pengawas? Ya, kebetulan saya kan ini juga dapat kabarnya langsung dari kepala sekolah saya. Mungkin saya nilai berarti Bapak pengawas ini punya kedekatan dengan kepala sekolah saya. Maka dari itu saya akan meminta kepala sekolah saya menemani saya untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun saya sebagai guru ya kepengen hubungan baik dengan pengawas sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, Pak Hanif. Oh iya, bagus itu Pak Iqbal. Nanti kira-kira apa yang akan jenengan sampaikan kepada kepala sekolah? Yang pertama jelas saya akan meminta maaf dulu, menyampaikan permintaan maaf saya kepada pengawas. Kemudian saya akan menjelaskan sebenarnya yang terjadi pada hari itu, sehingga kepala sekolah ataupun pengawas itu sendiri memahami posisi saya, kalimat saya seperti apa, sehingga paham betul bahwa yang saya lakukan itu betul-betul tidak ada niatan untuk menyinggung, menyakiti hati beliau, Pak Hanif. Iya, itu memang yang harus jenengan lakukan. Nah, nanti jika Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Pak Iqbal ini kepada pengawas, apa rencana Pak Iqbal selanjutnya? Nah, karena memang Pak pengawas ingin bahwa buku teks itu digunakan lebih banyak mungkin ya, maka akan saya lakukan itu. Namun tetap sumber lain tetap sebagai pelengkap lah. Yang kemudian karena memang ini hubungannya manusia dengan manusia, ya saya harus bertemu langsung dengan Pak pengawas nanti ya. Bagaimanapun meminta maaf itu sebisa mungkin langsung kepada orangnya, sehingga sama-sama lega hati dan pikirannya dan segera hilang masalah ini dan saya bisa kembali normal seperti itu.
Oh, saya setuju itu ya. Hmm. Apa yang akan Pak Iqbal lakukan saya setuju, saya mendukung itu. Kita sebagai stakeholder di dunia pendidikan memang harus kompak dan berkolaborasi. Nah, kira-kira kapan Pak Iqbal akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuan beliau? Menurut saya lebih cepat lebih baik agar masalah jenengan cepat beres, cepat selesai, dan jenengan juga tidak memiliki ganjalan di hati maupun di pikiran. Iya Pak Hanif, saya ingin secepat mungkin lah. Mungkin hari inilah ya, nanti setelah selesai mengajar, ketika siswa sudah pulang, dan saya akan ngobrol sama kepala sekolah dulu. Apabila beliau ada waktu, saya akan melakukan hari ini juga. Oh, bagus. Semoga sukses Pak Iqbal. Nanti jangan lupa saya juga ceritakan kembali ya. Nanti kalau sudah menghadap kepala sekolah dan mungkin juga menghadap Bapak pengawas, jangan lupa. Oke, yes, insya Allah Pak Hanif akan saya Oke. laporkan, akan saya ceritakan semuanya. Oke, sukses selalu Pak Iqbal. Iya, Semangat. semangat, mudah-mudahan jadi pengawas. Amin.